Di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pembenci dan pemburu jasa Pak Jokowi sudah membuat sebuah siasat strategi untuk menyerang Pak Jokowi dan menjatuhkan Mas Gibran dari kursi wakil presiden dengan terus mendengungkan isu yang mereka angkat, yakni adili Jokowi makzulkan Gibran. Di tengah-tengah kondisi bangsa kita yang baru saja mengalami aksi demonstrasi besar-besaran yang berujung kerusuhan, perusakan di mana-mana, pembakaran di mana-mana, sampai ada yang meninggal. Dan juga penjarahan terjadi di Jakarta. Nah, inilah mungkin yang mau mereka manfaatkan untuk membuat stabilitas politik semakin runyam. Dengan membuat bahan bakar dan propaganda yang terus mereka sebarkan bahwa yang menjadi dalang adalah Pak Jokowi, Mas Gibran, dan juga YouTuber Nusantara. Waduh. Dan seorang kolonel purnawirawan yang bernama Rajasa, yang juga katanya dia mantan anggota BIN, ikut membuat analisis yang ngawur. Katanya geng Solo menjadi dalang dari kerusuhan ini. Waduh. Ini kok mantan anggota BIN begini cara berpikirnya, begini cara menganalisanya. Ya sepertinya Anda perlu berguru gitu, belajar lagi sama Pak Hendro Priyono. Dan Pak Hendro Priyono, mantan kepala BIN, sudah mengatakan bahwa dalang aksi demonstrasi ini yang berujung kerusuhan ini adalah dari pihak asing. Dan Pak Prabowo juga sudah mencium siapa dalangnya dan dari kelompok mana. Dan negara akan segera menindak tegas kelompok-kelompok tersebut. Kita tunggu saja teman-teman. Dan apakah ini ada kaitannya dengan Anies Baswedan? Nanti kita simak videonya ya. Dan terakhir, kita akan melihat seperti apa serangan-serangan politik yang dilancarkan oleh Rizal Fadila, Roy Suryo, Refli Harun kepada Mas Gibran. Nah, ini perlu kita reaction dan perlu kita tanggapi teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Gue tuh sebenarnya males ya bahas ini orang, sumpah males banget gue ngebahas ini orang. Anies soroti gaji dan tunjangan DPR, ganggu rasa keadilan bagi semua. Cuman ini orang nih demen banget memancing di air keruh. Dan masalahnya ini orang tuh nggak punya kaca di rumah apa gimana? Kenapa nggak mau lihat rekam jejaknya sendiri? Katanya lihat rekam jejak. Pak, ini saya ingetin rekam jejak Pak Anies nih. Lebih gede tuh Pak, 7. Anies naikkan tunjangan perumahan pimpinan DPRD DKI jadi 78,8 juta. Dan ini naikinya saat pandemi ya Pak ya? Saat di mana pandemi. tuh Pak keadilannya Pak? Di mana keadilannya Pak Anies? Bener nih. Kata-kata Ahok nih orang emang benar-benar pemecah belah bangsa ini. Pemecah belah bangsa ya kan. Satu case-nya adalah soal dugaan ijazah palsu sampai kepada laporan pencemaran atau fitnah gitu kan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Bahkan sekarang kan orang melihat juga dalam kaitan dengan kerusuhan ini, yaitu ada skenario gitu kan, orang bicara tentang skenario. Salah satu skenarionya gitu kan dari berbagai kemungkinan skenario adalah skenario yang dilakukan oleh Joko Widodo bersama gengnya untuk bisa tetap eksis gitu kan, walaupun sudah tidak menjabat sebagai presiden gitu, atau mengganggu juga Prabowo lah gitu kan, atau mempertahankan salah satu Gibran. Skenario gitu ya. Salah satu skenario. Nah, ketika juga soal ijazah palsu itu skenario kan, gitu ijazah palsu yang melaporkan orang yang sebenarnya mencari kebenaran material dari satu dokumen yang diragukan. Saya kira sampai ke proses penyidikan, kemudian dalam status terlapor yang bisa dekat menjadi tersangka dan seterusnya, itu adalah gambaran tentang penggunaan politik melalui jalur hukum. Orang ini mabuk kali ya. Dibilang geng Solo, Jokowi dalam kerusuhan. Waduh. Terus tadi nyindir-nyindir jasa palsu. Tunggu aja, jasa palsu ya sudah bergulir, tenang aja. Jasa palsu tinggal menunggu waktu. Anda akan jadi tersangka gitu. Sabar Rizal Fadila. Anda nggak usah ngomong-ngomong Pak Jokowi menggunakan hukum lah. Pak Jokowi hanya menggunakan hak hukumnya sebagai warga negara karena Anda sudah memfitnah. Udahlah, jangan ngomong-ngomong mencari kebenaran material. Nggak ada. Kalau Anda mencari kebenaran material, Anda harusnya sudah percaya apa yang dikatakan oleh UGM. Karena UGM yang mengeluarkan ijazah itu. Kang Rizal ya. Kalau kita bicara skenario pasca riot ini ya, pasca kerusuhan ini, kendalinya adalah geng Solo lah kan? Iya, betul. Karena kita lihat makanya pada saat
demo ini dibegal, kan kita lihat siapa yang bermain. Di sana ada YouTuber Nusantara, YouTuber di sana ada Nusantara, Cokro TV, di sana ada Cokro Laskar TV. Cinta Jokowi. Ini yang Intel ini ya. Coba mana buktinya kalau YouTuber Nusantara adalah dalang dari kerusuhan ini? Mana buktinya? Hah? Berikan buktinya dong, jangan cuma omon-omon. Kan sebelum kejadian ini mereka sudah mempropagandakan untuk demo. Dan itu ada di videonya. Oke. Ada. Iya. Jadi rasanya kita juga nggak perlu takut lah untuk menyatakan bahwa siapa di belakang aksi demo ini. Gitu loh. Apa bukti yang bisa mempertautkan Riza Khalid yang dendam dan merasa dikecewakan Prabowo, kemudian berjalin kelindan dengan kekuatan geng Solo? Kita kan tahu Pak, jadi bahwa persoalan kasus korupsi Pertamina itu korupsi kebijakan, Pak, yang dibiarkan sekian lama, ya kan, di mana godfather-nya adalah Riza Khalid, ya kan? Dan tentunya tidak lepas dari kepemimpinan Jokowi pada saat itu. Kemudian kok cuma Jokowi sih? Thohir gitu, Pak, ya. Nah, ini kan sebuah kecemasan bersama nih. Ketika Prabowo udah mulai cuma Jokowi sih? Ya kan, kepentingan mereka. Ya, tentunya sekarang ini Riza Khalid juga berkepentingan, Pak. Gitu. Dan juga saya yakin, ya kan, kubu geng Solo juga sekarang menagih janji. Artinya gini, dukung, bantu. Dan itu sudah merupakan satu sistem yang sedang berjalan, Pak. Jadi boleh dikatakan begini, zaman Jokowi itu korupsi udah kayak pesugihan, satu saat ditagih gitu. Satu saat ditagih kan untuk kepentingan politik Jokowi. Bentar. Kok Riza Khalid ini cuma dibahas di zaman Jokowi doang sih? Apakah di zaman SBY dia tidak bermain? Hah? Kok cuma Jokowi sih? Dari tahun berapa sih Riza Khalid ini bermain? Bukannya Pak Jokowi sudah membubarkan Petral gitu ya kan? Hah? Apa coba? Kok cuma Jokowi semua sih yang salah? Hah? Terus dibilang lagi YouTuber Nusantara dalangnya memanas-manasi demo. Siapa yang memanas-manasi demo? Siapa? Ini kan orang-orang yang bingung saya lihatnya. Ditumbangkan Prabowo, Riza Khalid sah jadi buronan. Selama ini tak satupun rezim yang berani menyentuhnya. Riza Khalid hidup baraja di kerajaan emasnya. Namun bukan era Prabowo jika tak ada gebrakan besar. Riza Khalid tak hanya tersangka 2 kasus besar, korupsi tata kelola minyak mentah dan pencucian uang. Tapi kini resmi menjadi buronan. Mobil-mobil mewahnya dari Alphard, Mercy, Mini Cooper hingga BMW semuanya disita. Dan semua ini hanya terjadi di era Presiden Prabowo. Era ketika keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Sejarah akan mencatat dengan tinta emas. Inilah masa ketika bangsa ini berani melawan sang raja kegelapan. Inilah masa ketika rakyat akhirnya berdaulat. Salam Pancasila, Biro Suara Rakyat. Niatnya bukan menyampaikan pendapat. Niatnya adalah bikin rusuh. Ini sudah menurut saya udah rusuh. Niatnya membakar. Diketemukan truk isinya alat-alat untuk membakar. Dan kita lihat di banyak tempat, gedung TBR, DPRD. Ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara. Alat demokrasi dibakar. Niatnya bukan menyampaikan pendapat. Niatnya adalah bikin rusuh. Niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat. Niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan. Tapi ada sekelompok orang ini yang kita lihat itu terencana ini. Datang ke suatu tempat, bukan berasal dari situ, mau membakar, mau merusak, dan menciptakan amarah rakyat, menyerang. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi. Betul. Semua aparat negara akan selidiki. Siapa yang bertanggung jawab? Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Sikat, Pak. Di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Sikat, Pak, semuanya pokoknya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu.
saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Kami semua berada di belakang Pak Prabowo untuk sikat mafia-mafia itu, Pak, yang bikin rusuh bangsa ini. Apalagi propaganda-propaganda yang ngawur yang menuduh Pak Jokowi dan geng Solo menjadi dalang, sedangkan rumah Pak Jokowi itu mau dikepung, mau diserang oleh massa. Bisa-bisanya kalian menuduh Pak Jokowi sebagai dalangnya. Waduh. Jadi lemparan batu. Orang banyak yang mengira korban itu pandemi kita itu sudah punya 43 tahun ini rawat di kami. Ini momen ketika Mas Wapres mengunjungi anggota polisi yang menjadi korban, teman-teman. Jatuh di got. Ya mundur-mundur dikejar masuk ke got ya. Sempat dibantu, terus saya berdiri, pukul dan jatuh akhirnya. Ini kamu tetap mau? Bagus. Cowok gitu. Ya. Observasi berarti berapa hari lagi? 2 hari. Momentum protes publik yang cukup luar biasa ini mestinya harus menjadi guidance dan semacam petunjuk bagaimana partai politik harus disiplin menertibkan kader-kader mereka sebagai pejabat publik. Pejabat publik itu harus hati-hati statement-statementnya, perilaku-perilakunya, dan tingkah polanya. Mereka itu tidak bebas nilai karena apapun yang mereka gunakan, fasilitas yang mereka gunakan, gaji yang mereka dapatkan, termasuk tunjangan yang mereka dapatkan adalah hasil dari pajak-pajak yang dipungut dari rakyat. Jadi kalau melihat ada protes dari rakyat, ada kemarahan dari rakyat, tidak boleh sang anggota dewan itu justru menimbulkan kontroversi, apalagi misalnya mengeluarkan statement-statement yang cukup kasar dan terkesan menantang. Oleh karena itu, sekali lagi ini menjadi momentum supaya ada pendidikan politik bagi kawan-kawan anggota dewan di kemudian hari, semacam reminder, self-reminder, bahwa jangan lagi ada terulang yang semacam ini. Ingat, pejabat publik itu bukan rakyat biasa. Pejabat publik itu adalah mereka yang menggunakan fasilitas-fasilitas negara, dan di mana fasilitas negara itu semuanya didapatkan dari uang rakyat melalui pajak salah satunya. Kelihatan betul yang namanya Prabowo itu lonely, sendirian. Betul. Iya. Ketika ada rakyat seperti ini, ada kemarahan rakyat, demo di mana-mana, tak ada satupun kata orang Malaysia yang tampil ke muka untuk membersamai atau untuk meredam, berani muncul. Yang ada adalah pada kabur semua ya kan? Nah, tapi sebenarnya gini. Dan bahkan saya tambahkan, ngerocos saya si Roy kan Jokowi pun ikut kabur ke Medan. Ke Medan. Iya, dia ke Medan, saya dengar. Gibran ada di diem aja. Presiden tidak ikut dalam pertemuan dengan ketua-ketua partai dan ketua-ketua lembaga. Betul. Itu kan agak aneh. Karena Prabowo di sampingnya itu ketua MPR. Dan terus ini saya baca di berita ya Mas, ya, karena saya di Jogja. Ngerocos lagi. Megawati. Ya, Megawati, terus ada juga Bahlil, ya di sebelah kirinya, terus ada Muhaimin Iskandar, terus ada Surya Paloh di sisi sana. Di sisi sebelah kiri, kanannya Prabowo itu ada ketua MPR Ahmad Muzani, terus ada Ibas Yudhoyono, terus ada yang dari PKS Sekjen, saya agak lupa namanya. Nah, ini sangat memalukan ya analisis orang ini, teman-teman. Gibran ketika Pak Prabowo bertemu dengan ketua-ketua partai, Gibran itu bertemu dengan perwakilan ojol. Makanya Mas Gibran tidak ada di istana bersama presiden. Terus ada lagi yang ngomong nih di medsos dengan ngomong tanpa punya otak kayaknya. Dia bilang, mana nih Kaisang nggak diundang? Kok Kaisang nggak ada? Kok Jokowi nggak ada? Ngapain kalian nyari Jokowi? Di situ ada Bu Mega karena Bu Mega ketua dari PDIP. Jokowi bukan ketua partai. Jadi untuk apa Pak Jokowi dipanggil? Kaisang juga ketua partai, tapi dia bukan atau partainya tidak ada di parlemen. Nggak ada perwakilannya di DPR RI. Makanya dia nggak ada di situ. Mikir tuh pakai otak. Sama kayak orang-orang ini nih. Aduh, ngerocos aja kerjanya. Sekjennya namanya. Ya betul, Muhammad Khalid.
Ya. Nah, ini kan menarik aneh ini. memang. Ya. Dan yang satu lagi Mas, saya nggak tahu ya teman-teman Jakarta waktu itu, yang saya lihat di pemberitaan itu habis ratas, kalau dulu namanya ratas ya, rapat terbatas. Kemarin mungkin sidang kabinet paripurna. Itu kan yang umumkan kan malah Menteri Pertahanan, Syafri Samsudin kan. Syafri Samsudin tidak didampingi oleh atau tidak, kan harusnya kan kalau enggak kan ya Wapres harusnya gitu kan. Tapi itu Syafri didampingi dengan Mendagri, kemudian Kapolri, kemudian 3 kepala staf angkatan dan Panglima TNI. Ya, tapi kalau Syafri memang nggak boleh didampingi oleh Wapres. Harusnya Wapres tadi sebelumnya Presiden didampingi oleh Wapres gitu. Yang saya dengar itu Mas, kalau urusan pengumuman sudah urusan menteri ya kan. Tapi urusan presiden ya harusnya Wapres di samping. Nah ini sesama pembenci saling sanggah-sanggahan nih. Kelihatan nggak taunya ya kan, kelihatan nggak ngertinya gitu, hanya mau framing gitu. Tuh Roy tadi kan, kalian nggak dengar nggak? Roy Suryo dibantah oleh Refli Harun, emang nggak ngerti tata negara nih Roy Suryo nih, sok-sokan aja dia. Tapi gini, nggak tahu ya persepsi saya ketika nonton berita itu dari Jogja itu. Persepsi doang. Justru malah Pak Prabowo itu ya itu masih ada jajarannya, ya. Tapi anehnya memang tidak didampingi wakil presiden yang malah ada di Istana Wapres, ya. Kan itu gedungnya beda ya. Harap diingat loh ya, gedungnya beda. Istana Wapres itu ada di selatan Monas ya. Ya, kemudian kalau Istana Presiden itu ada di utara Monas gitu ya. Dan itu artinya dia asik bikin pertemuan elit tadi itu sendiri. Dan biasanya gini ya, kalau yang namanya pimpinan itu kayak, saya mohon maaf, saya contohkan lagi Ngarso Dalam. Ngarso Dalam itu keluar dari Mapolda Jogja bersama dengan mahasiswa yang ada di situ ya, ketua BEM. Kemudian dia umumkan langsung di depan solusinya gini. Prabowo kan juga begitu, meskipun mungkin itu belum menenteramkan ya. Tapi kan ada ngasih solusi, saya akan bicara kepada DPR untuk membatalkan tunjangan. Saya akan untuk melakukan moratorium luar negeri. Bagus itu. Nah, tapi kan harusnya pertemuan ojol itu habis itu si Fufafa kan keluar bersama dengan 4 perwakilan ojol gitu loh. Bayangan saya harusnya begitu. Itu baru pemimpin. Tapi nggak percaya diri dia. Takutnya nanti diveto oleh Prabowo. Framing lagi ya kan. Jago framing orang ini. Nggak percaya diri kan? Itu berbeda sama JK dulu kan. Oh iya. Langsung dia proaktif kan. Betul. Gitu. Langsung keluar dan di ujung sana ada Sylvester marah-marah. Protes itu JK ya. Nah ini juga jangan dilupakan nih. Sylvester itu jangan kemudian karena kasus ini ketutup Mas. Harus tetap dikejar. Bagaimana Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Agung itu melakukan eksekusi. Apa di sini yang sudah muak sama Roy Suryo? Siapa yang sudah muak sama Refli Harun, sama Rizal Padilla, sama siapa tadi yang Kolonel Rajasa itu, Purnawirawan itu yang katanya mantan Intel Bin, yang mengatakan bahwa YouTuber Nusantara sebagai dalang, yang mengatakan bahwa Jokowi geng Solo sebagai dalang. Sama kayak Rizal Padilla, datanya dari mana gitu? Dari mana informasinya? Saya curiga ya, mereka hanya melihat satu video dari Opung Parbela yang menuliskan judul clickbait, bubarkan DPR. Kayaknya cuma dari situ deh, kemudian dia menuduh YouTuber Nusantara sebagai dalang. Padahal sebelum Opung membuat video itu, sudah banyak ajakan aksi demonstrasi, ajakan untuk membubarkan DPR, ajakan untuk mengevaluasi anggota-anggota dewan yang mulutnya tidak begitu sopan. Itu sudah banyak yang kelakuannya tidak beradab. Itu sudah banyak sebelum video Opung bertebaran. Landasannya dari mana gitu? Kasih bukti dong, jangan cuma omon-omon. Ini fitnah namanya nih. Kalian hanya mau menjatuhkan Jokowi, hanya mau menjatuhkan Gibran, hanya mau menjatuhkan orang-orang yang mendukung Jokowi. Cuma itu tujuan kalian. Aduh, ini nggak jelas loh. Coba kalian cari di video-video YouTuber Nusantara lain. Ada nggak yang nyuruh masyarakat untuk anarkis? Ada nggak yang nyuruh masyarakat untuk merusak fasilitas? Nggak ada. Bahkan rumah Pak Jokowi itu mau dikepung massa, mau diserang oleh massa. Terus kalian masih menuduh Pak Jokowi dalangnya, geng Solo dalangnya. Ini kan nggak jelas orang-orang ini teman-teman. Hanya mau memframing, hanya mau meluruskan agenda-agenda politik mereka, mau memakzulkan Gibran, mau mengadili Jokowi. Cuma itu yang mereka mau. Mereka mau masuk ke pemerintahan Prabowo untuk dapat jabatan orang-orang ini. Karena di zaman Jokowi mereka dipecat-pecatin, nggak bisa kerja mereka ini. Dan mereka ini kan orang-orang yang mendukung Pak Prabowo di tahun 2019. Tapi ketika Pak Prabowo rekonsiliasi dengan Pak Jokowi, gabung kedua orang ini, tokoh bangsa ini, mereka juga yang tidak senang dengan Prabowo. Karena mereka memang tidak senang dengan orang yang gabung dengan Jokowi. Sekarang mereka berusaha memisahkan Jokowi dan Prabowo biar mereka bisa masuk ke Prabowo kembali. Padahal mereka lupa, kelompok-kelompok mereka lah yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu pengkhianat rakyat di tahun 2019 ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo rekonsiliasi, teman-teman. Inilah orang-orang seperti ini harus dilawan nih. Framing-framing jahat, fitnah-fitnah buruk yang memang mau membuat runyam bangsa ini.
Dan tadi Pak Prabowo sudah menegaskan, sudah mencium indikasi-indikasi orang yang menjadi dalang dari aksi ini. Dan itu tidak lain dan tidak bukan mafia-mafia. Bisa kita berkaca dari aksi RUU TNI, Indonesia Gelap. Kan itu dari koruptor semua anggarannya. Terus sekarang mereka menuduh Pak Jokowi katanya haus kekuasaan lah, apalah. Sampai detik ini saya belum pernah mendengar Pak Jokowi tidak mendukung Pak Prabowo. Pak Jokowi sampai detik ini saya meyakini beliau masih mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan kita harus mengawal pemerintahan Prabowo Gibran sampai tahun 2029. Jangan sampai Pak Prabowo bisa dijatuhkan oleh siapapun. Itu komitmen kita. Nah ini, jangan mau diadu domba, mau terkena fitnah, terkena propaganda dari gerombolan-gerombolan ini. Jangan sampai teman-teman. Kita harus lawan yang seperti ini. Mereka hanya mau merusak tatanan-tatanan bangsa. Pak Jokowi, Pak Prabowo ini masih satu kesatuan. Masih menjadi satu koalisi. Karena Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo kemarin. Kami pun YouTube Nusantara mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tak ada lain, tak ada bukan, hanya Prabowo Gibran. Dan kalau ada yang mau menjatuhkan Pak Prabowo itu dipastikan bukan dari YouTube Nusantara. Oke teman-teman, jelas ya? Cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.